Jadi di film ini nggak cuma plot, karakter, sinematografi yang oke, tapi nilai-nilai filosofis dari karya seni juga diangkat. Mencuri Raden Saleh, film kriminal di mana yang disorot adalah orang yang melakukan tindakan kriminal. Biasanya film detektif itu tokoh polisi atau penegak hukum yang jadi protagonis. Maka dalam film bergenre heist ini, sosok penjahatnya yang ditonjolin sebagai karakter utama, alias villain protagonis. Kalian bisa cek di review part 1 ya untuk sinopsis dan motif pencuriannya. Karena di review kali ini kita akan lebih fokus dan membahas singkat soal cerita di balik lukisan bersejarah ini. Sebelum bahas detail, kita lihat gaya pemilihan judul filmnya. Mencuri Raden Saleh. Sebuah pendekatan metonomia di mana dari pemilihan judul udah mirip kayak film The Da Vinci Code, di mana di filmnya sebenarnya mengacu ke karya tertentu saja. Di dalam filmnya, Da Vinci yang dimaksud adalah lukisan-lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, yang salah satunya berjudul The Last Supper alias Perjamuan Malam Terakhir, yang nanti menjadi kode utama memecahkan misteri karena tema filmnya sendiri bergenre misteri. Nah, di film bergenre heist alias bertema perampokan ini, Mencuri Raden Saleh yang dimaksud adalah mencuri karya lukisan Raden Saleh berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang nilainya udah ratusan miliar rupiah. Nah, tahu nggak nih, sebenarnya ada dua versi lukisan bertema Penangkapan Pangeran Diponegoro. Versi Belanda yang dibuat oleh Nicolaas Pieneman sekitar tahun 1830 dan versi Indonesia yang dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1857. Jadi memang lukisan Pieneman versi Belanda ada lebih dulu. Raden Saleh sendiri pernah belajar seni rupa di Belanda, so pasti sudah familiar dengan karya Pieneman waktu itu. Karena dibuat oleh dua orang yang berbeda, jelas perspektif alias sudut pandang dalam menggambarkan peristiwa bersejarah ini pasti berbeda juga. Judul lukisannya aja udah beda. Nicolaas Pieneman memberikan judul di kanvasnya, sedangkan lukisan Raden Saleh judulnya, kalian mungkin coba bisa Google aja ya untuk perbedaan kedua lukisan ini. Pertama, di versi Belanda, Pangeran Diponegoro lebih submisif dan tak berdaya. Selain itu, terdapat bendera Belanda berkibar di dalamnya. Lain halnya di lukisan Raden Saleh. Pangeran Diponegoro digambarkan mendongak ke arah muka pasukan Belanda, mengekspresikan kemarahan. Kalau kalian perhatikan lagi, di versi Raden Saleh ini bendera Belanda juga dihilangkan. Ngeh kan bedanya? Banyak yang bilang kalau lukisan Raden Saleh itu adalah simbol perlawanan terhadap pola pikir kolonial. Karena di dalamnya menjunjung tinggi posisi Pangeran Diponegoro sebagai sosok yang menolak ditaklukkan, yang disegani masyarakat, di mana penangkapannya ditangisi oleh warga lokal. Belum lagi, bendera Belanda yang dihapus dan pasukannya dibuat seantagonis mungkin. Nicolaas Pieneman dengan judul versinya menyebut penyerahan, sedangkan Raden Saleh menggunakan kata penangkapan. Versi Indonesia menyiratkan sedihnya seorang pahlawan negara yang ditangkap oleh para penjajah Belanda. Sebuah arogansi dan selebrasi dari versi Belanda yang menyiratkan kebanggaan dengan menyerahnya Pangeran Diponegoro. So, itu tadi cerita di balik lukisan Raden Saleh. Nggak cuma jadi sasaran pencurian, namun ada simbol perlawanan terhadap pihak yang menjajah. Semangat Raden Saleh inilah yang memang sengaja diekspresikan oleh sutradara di film ini. Seperti review-review sebelumnya, film itu kan representasi dari kisah nyata. Nah, PR bagi kalian yang suka ngulik film dan konteksnya di kehidupan nyata, kenapa sih tema heist perampokan diikuti dengan pemberontakan populer akhir-akhir ini? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, gitu aja di review kali ini. See you di review selanjutnya.